Salam damai, salam bahagia selalu untuk teman-teman semua, teman rohani maupun teman jasmani. Bertemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Semoga hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu dari pengalaman teman saya, dan saya masih melanjutkan konsep Tuhan di akhir zaman, yaitu konsep pertemuan. Dalam hal ini adalah konsep pertemuan antara ciptaan dengan Tuhan. Mungkin bisa dialihkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Pertemuan Tuhan dengan alam semesta, pertemuan Tuhan per ciptaan, bisa seperti itu. Lanjut aja, kita teruskan buku yang kemarin yang belum selesai. Hari ini kita membaca dengan judul rancangan raga adalah konsep pertemuan. Jika rancangan raga diciptakan seperti manusia lainnya, tentu perjalanan rancangan raga juga akan melewati fase-fase seperti manusia yang lainnya. Untuk mengaktifkan sebuah konsep pada rancangan raga, biasanya rancangan raga akan mengalami sebuah kegundahan atau pertanyaan dalam diri. Kemudian konsep bisa teraktifkan. Namun apabila telah banyak konsep yang teraktifkan, maka mempermudah dan mempercepat bagi konsep-konsep yang lain teraktifkan juga. Rancangan raga bukanlah manusia yang diturunkan dan langsung mengalami fase pertemuan. Dia adalah seorang ciptaan yang diperjalankan juga melalui fase pencarian terhadap Tuhan. Konsep ini akan bermula dari dirinya yang merasakan apa yang dirasakan oleh ciptaan-ciptaan pada umumnya. Dia mengalami bagaimana merasakan perjalanan kehidupan manusia. Setelah itu akan timbul di perasaannya bagaimana mengeluarkan para ciptaan tersebut dari belenggu yang ada pada diri. Dia pula akan menjalani bagaimana menjadi seorang manusia yang terikat oleh sistem. Kemudian dari situlah dia menganalisa banyak hal. Dia ingin mencari tahu banyak hal tentang kehidupan. Dia akan melakukan banyak perbandingan hidup. Dia juga akan melakukan yang terbaik untuk sekelilingnya. Akan ada suatu fase di mana konsep ini mulai muncul pada dirinya, yaitu dia mulai menyadari mengapa manusia yang belum dipertemukan dengan Tuhan. Setelah dia pula mencari banyak informasi, seperti apakah pertemuan itu. Dia tidak ingin menjadi pribadi yang tersesat. Juga tidak ingin melihat banyak orang yang tersesatkan. Bila hidup di dunia ini adalah atas perintah Tuhan, mengapa tidak kami kembali kepada Tuhan dan meminta penjelasan mengapa semua ini dihidupkan. Tuhan menginginkan apabila kita semua, Tuhan menginginkan apa kepada kita semua? Berarti rancangan raga itu juga mengalami pada umumnya orang dan bahkan merasakan bagaimana rasa ciptaan. Boleh jadi raga itu juga merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Jadi melalui satu proses yang sama. Mungkin cuma bedanya di raga itu
mungkin terjadi sebuah analisa kehidupan, perbandingan kehidupan. Makanya raga diperjalankan untuk tahu semua kehidupan yang ada di dunia ini. Entah dia tahu melalui film-film, melalui sinetron, telenovela, itu memang gambaran hidup mungkin menurut raga. Dan raga perjalanannya sering ditemui oleh banyak orang yang mengalami perjalanan hidup. Dari situ mungkin raga mulai mencari titik kehidupan yang semestinya dilakukan oleh orang yang hidup. Nah, dari berbagai informasi diramu, titik temunya adalah kenapa manusia mengalami aneka ragam kehidupan. Di situ baru dipertemukan oleh sosok raga kemungkinan orang itu tidak percaya ketemu Tuhan. Titik permasalahannya bagaimana orang itu percaya ketemu dengan Tuhan, dan setelah itu bagaimana menjalani hidup berada dalam bimbingan Tuhan. Mungkin kesimpulan-kesimpulan itu ditemukan oleh sosok raga. Permasalahan hidup itu dipertemukan di situ karena banyak aneka informasi yang masuk. Begitu juga dari pemerintahan, mulai pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah itu juga teramati juga. Mungkin raga akan berpikir seandainya pemegang-pemegang kekuasaan dunia semuanya dalam bimbingan Tuhan, maka alangkah indahnya dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam menjalankan amanah di satu negeri. Nah, itu mungkin masuk dalam renungan-renungan si rancangan raga itu. Dan di situ dikasih konsep-konsep akhir zaman, ya perjalanannya seperti pada umumnya orang. Nah, itu mungkin cerita tentang rancangan raga yang diberi konsep tersebut. Kita teruskan. Ada satu bahasa di situ ya. Tuhan menginginkan apa kepada kita semua. Ini juga ditelisik sama raga itu. Banyak keinginan-keinginan Tuhan tidak sampai kepada ciptaan. Karena memang di dunia Tuhan ada dilematis. Bagaimana Tuhan bisa terhubung dengan ciptaan? Karena di dunia banyak orang tidak mempercayai ketemu Tuhan. Karena apa? Di perjalanan kenabian belum ada bimbingan khusus seorang nabi membawa umatnya ketemu Tuhan. Bahkan yang terkenal bukan Tuhan, tapi nabinya. Ini kok tulisannya ketutup ya ini. Iku bisa sewaktu-waktu muncul meneng. Oh, baterai entek. Gak apa-apa, Din. Dikai baterai sih. Engko lak diedit sih ya. Begitu. Sebenarnya sih ada titipan pesan dari Tuhan kepada setiap utusan. Tuhan menginginkan apa kepada ciptaan. Sudah ada banyak pesan, tapi ironisnya pesan-pesan yang
inti dalam beragama tidak terterima dengan baik. Bahkan yang diterima adalah hal-hal yang jauh dari inti agama tersebut. Kadang-kadang yang diperdebatkan kan poligaminya. Itu yang diperdebatkan. Tidak nikahnya. Soalnya ada nabi yang tidak nikah. Akhirnya perbandingan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Tidak pada inti bagaimana seorang nabi diutus ke dunia. Nabi Muhammad aja intinya diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Ada satu bahasa, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu seperti itu. Akhirnya esensi beragamanya yang cross, vertikal dan horizontal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kayak akhlakul karimah itu hanya hubungan sesamanya. Padahal di dalam akhlakul karimah ada hubungan antara ciptaan dengan Tuhan. Tapi ini nggak dibahas secara rinci. Harusnya ketika dibahas secara rinci, Nabi punya tim bagaimana membawa umat kepada Tuhan. Karena ini utama. Kalau untuk bisa menjadi akhlakul karimah, tidak hanya dibimbing seorang nabi aja, tapi dibimbing oleh Tuhan langsung. Tapi kan ada protokol kenabian. Nabi sendiri harus mendengarkan ucapan Tuhan melalui Jibril. Bagaimana umatnya? Akhirnya jauh. Harusnya setiap kenabian itu mengajarkan bagaimana setiap umat itu terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, berakhlakul karimah, menyebarkan energi kasih sayang. Harusnya utamanya seperti itu. Kembali ke buku lagi. Sebelum membaca rokan sih. Oke, kita lanjutkan tulisannya. Dia melakukan perjalanan, dia siapa? Rancangan raga. Dia melakukan perjalanan pertemuan dengan berbagai cara. Nah, ini kalian diceritakan tentang sosok raga, bahwa sosok raga ini melakukan perjalanan pertemuan dengan berbagai cara. Kalau terinformasikan konon ceritanya sosok raga itu dulu bertemu dengan cara mati. Ada cara seperti itu. Ada cara diundang oleh petugas. Sosok raga itu seperti itu. Ada akhirnya menemukan sebuah cara bertemu yang lebih mudah. Dia menganalisa tentang alam imajinasi, bahwa Tuhan bisa masuk ke di alam imajinasi, alam khayalan, bahwa Tuhan bisa masuk ke alam khayalan. Banyak mereka menjelaskan kepada seseorang tentang alam khayalan, alam imajinasi, alam bayangan. Ternyata itu sebuah alam. Kalau setan aja bisa masuk ke sana, maka Tuhan amat sangat mudah masuk ke sana. Gitu keterangannya dulu. Apakah itu benar atau tidak? Kenyataannya orang-orang yang sudah sampai kepada sosok raga itu terantarkan dengan cara sab per sab, 1, 2, 3. Kalau dulu nggak pakai persap, main tembus aja, lihat apa main tembus saja. Seperti itu cerita dari raga, teman akrab saya. Nah, memang di buku ini dijelaskan dia melakukan perjalanan pertemuan dengan berbagai cara. Karena banyak hal yang dia lakukan, ada cara pakai nyanyi. Jadi dia di depan komputer, di situ
menyalakan musik yang melo atau musik apapun digunakan perjalanan ketemu Tuhan. Itu ada cara seperti itu. Jadi caranya nggak paten yang diberikan oleh teman saya itu. Caranya aneka ragam. Ada yang cara dulu anak SMA itu diajak bercerita pengalaman hidupnya tentang menceritakan tentang dia sekolah. Tapi ketika dia sekolah, dia arahkan, dia merasakan melihat alam, baru orang itu diberangkatkan. Itu juga salah satu cara dia untuk memperjalankan orang sampai bertemu dengan Tuhannya. Dan dia sendiri memang melakukan perjalanan pertemuan dengan Tuhan itu memang dengan berbagai cara. Tapi banyak cerita dari teman saya seperti itu. Kalau saya sampaikan sekarang ini nggak akan selesai. Ada banyak cara untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia berhasil mewujudkan konsepku bahwa pertemuan tidak menunggu dalam keadaan mati. Memang di situ si rancangan raga atau teman saya itu dia menemukan logika atau analisa. Kalau orang itu diperintahkan sholat pada waktu hidup di dunia, maka pertemuannya harus di dunia, tidak menunggu dalam keadaan mati. Nah, teman saya menjelaskan kalau kalian mati belum tentu ketemu Tuhan. Yang pasti kalian akan ketemu dengan Munkar Nakir, ketemu dengan Israel. Bagaimana Israel mencabut kalian, itu ada kalanya orang yang mau meninggal seperti itu. Tapi belum ada kepastian bahwa ketika kamu mati pasti ketemu Tuhan. Yang jelas kamu mati akan ketemu petugas-petugas Tuhan. Makanya dari analisa konsep-konsep yang dia dengarkan entah melalui kitab suci, melalui perjalanan seseorang, itu dia mencoba menganalisa. Kalau perintahnya sholat itu ada di dunia, maka ketemu Tuhan harus ada di dunia. Karena syarat wajib untuk orang sholat itu syaratnya cuma dua, ada penyembah, ada yang disembah. Itu logika teman saya seperti itu. Dan menurut saya kayak masuk akal sih. Kalau saya sholat gak ada yang disembah, berarti saya kayak seperti orang gimana? Ya, saya mencoba memahami dari teman saya seperti itu. Nggak tahu, dia mempunyai aneka alasan dan membuat saya asik aja mendengarkan teman saya ketika mengatakan seperti itu. Tiba-tiba ada jawaban yang masuk di akal saya. Itu sih ketika saya dulu ketemu dengan sosok rancangan raga yang dimaksud di sini, seperti itu. Asik aja ketemu dia. Tapi orangnya memang pendiam. Kalau nggak ditanya ya diam aja. Biasanya dia mengikuti pola pikir saya. Dia ngikuti aja gitu. Sampai satu saat dia akan memberikan celetukan-celetukan. Dan celetukannya asik aja dan tanpa saya perkirakan celetukan seperti itu. Tapi kalau kamu ketemu orangnya kayak membosankan. Karena orangnya itu suka mendengarkan cerita-cerita kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Walaupun kadang-kadang nampak tidak memperhatikan, tapi sebenarnya dia memperhatikan. Banyak teman-teman saya yang ada di lingkungan orang itu banyak terkecoh dengan actionnya teman saya itu. Boleh jadi nanti kalian ketemu teman saya itu, ya jangan terlalu terpancing.
Kadang-kadang bahasanya itu di luar dugaan. Dan kadang-kadang mengagetkan untuk kita semuanya. Itu memang strategi kenapa dia mengagetkan. Itu salah satu bagaimana kalian fokus dengan teman saya itu. Nggak tahu, ada aja yang dia ungkapkan. Pertemuan kami dapat dilakukan dalam keadaan sadarkan diri. Nah, ini dulu ketika dia ketemu dengan cara mati, suatu saat teman saya ini nego kepada Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan menemui seseorang dalam keadaan sadar? Karena waktu itu dianggap oleh teman saya bahwa Tuhan itu hebat. Bahwa Tuhan bisa menemui seseorang tidak menunggu mati dalam keadaan sadar. Itu terjadi perdebatan sampai akhirnya teman saya memang merasa tersiksa. Bahkan dalam hatinya, engkau bunuh hari ini pun gak jadi masalah. Kalau engkau tidak bisa menemui teman-temannya teman saya dalam keadaan sadar, untuk apa saya hidup? Kalau saya tidak bisa mempertemukan teman-teman saya dalam keadaan sadar. Karena teman saya ini termasuk orang yang nggak mau konfrontasi dengan apapun. Dia kepingin hidup dengan cara aman. Jangan sampai orang-orang yang di sekelilingnya ikut cara dia yang pakai dengan cara mati. Akhirnya dia nego dan akhirnya teman-temannya, teman saya akhirnya bisa ditemui dalam keadaan sadar tanpa harus dengan jalan kematian. Saya teruskan, dia mempunyai banyak alasan akan hal itu. Memperkuat dirinya. Bila Tuhan tidak dapat ditemui dalam keadaan sadar atau masih hidup, berarti semua adalah kesalahan Tuhan. Ya begitu. Teman saya suka protes kepada Tuhannya. Ya. Tadi sempat saya ceritakan teman saya, dia ketemunya awal dengan sebuah kematian, selanjutnya dia nego kepada Tuhan, bagaimana semua ciptaan itu bisa bertemu dengan dalam keadaan sadar. Kalau nggak salah ceritanya teman saya itu 3 bulan dia nego kepada Tuhan bagaimana ciptaan-ciptaan itu bisa ditemui dalam keadaan sadar. Dan syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, Tuhan mau mengabulkan permintaan teman saya. Tadi ada satu bahasa kalau Tuhan gak bisa menemui ciptaan dalam keadaan sadar atau masih hidup, berarti semua adalah kesalahan Tuhan. Wah, sebanyak pendapatnya teman saya. Teman saya itu bahkan pernah mempunyai pola pikir, bila atau seandainya umatnya Muhammad itu menjalankan apa yang diperintah oleh Muhammad, apa yang diajarkan oleh Muhammad, tapi dia tetap masuk neraka karena dia dihukum syirik, karena dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Maka di bayangan teman saya itu, maka dia akan menjadi pembelanya umat-umat Muhammad yang di sana ternyata banyak yang kecelek. Apa bahasa Indonesia kecelek? Tertipu. Sudah menjalankan yang diajarkan Nabi Muhammad, tapi kenyataannya masuk neraka. Itu bayangan teman saya itu membelanya. Bukan salah umatnya Muhammad,
Karena belum ada satupun warasatul anbiya itu mengajarkan, mengantarkan, atau bahkan Nabi sendiri belum terdengar mengantarkan ciptaan kepada Tuhan. Tuhan dipek dewe, karena Isra Mi'raj hanya untuk Nabi, bukan untuk umat. Tapi ajaran Nabi Muhammad sudah baik sebenarnya, cuma banyak orang yang tidak mengarah kepada beragama yang baik, harus terhubung dengan Tuhannya. Banyak seperti itu. Nah, itu teman saya ingin menjadi pembela umatnya Muhammad yang banyak kecelik tadi itu, tertipu, atau kalau di sana tiba-tiba, loh saya sudah batuk ireng kok cip mlebu neraka ya, gitu. Saya sudah dengkulnya nggak bisa berjalan karena banyak sholat, tapi kok masuk neraka ya. Nah, orang-orang seperti itu akan dibela sama teman saya itu, dibela. Ya, ada yang batuk ireng, ternyata loh ini menunjukkan memang alamatnya di neraka. Karena kalau batuk ireng kan biasanya irengnya kena apa? Berarti kena solot api neraka itu. Nah, gitu. Kan berarti ketika batuk ireng kan sudah tersulut api neraka, makanya sudah gak pantas masuk neraka karena sudah batuk ireng. Soalnya neraka takut dengan batuk ireng, kan? Makanya saya ngombinya kopi, salut dengan batuk ireng. Angel ya, dadekne batuk ireng. Lareng ditonjok paling baru iso batuk ireng. Gak ada yang batuk ireng ini. Siapa yang batuk ireng? Paling Pak Imam tok paling. Batuk ireng itu harusnya orang yang paling tawadhu, karena dia selalu sujud. Orang yang selalu sujud berarti harus tawadhu. Orang tawadhu itu orang yang mau menerima pendapat orang lain dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Itu baru tawadhu. Iku baru batuk ireng. Ojo batuk ireng baru diomongi baru no takbir. Bukan begitu batuk ireng itu. Dikandani, ya diterima. Karena selalu dia belajar untuk tawadhu. Nek batuk ireng gak tawadhu, omongane takbir, ngajak mbeleh wong. Nah, itu perlu dipertanyakan batuk irengnya. Karena batuk ireng tandanya orang tawadhu. Tawadhu. Kalau ruku itu tandanya orang yang mau menghormati orang lain. Saya yakin dalam sholat itu ada ruku dan sujud. Makanya disuruh menghormati orang lain, selalu rendah hati. Nah, sampai ireng berarti harusnya itu menandakan kamu benar-benar menjadi orang yang tawadhu. Bukan orang yang mudah disaduk. Ya. Orang yang mudah disaduk itu orang yang kayak apa ya? Orang ngomongannya carcur-carcur. Tidak bijaksana sama sekali. Omongnya selalu menyalahkan yang lain. Itu bukan tawadhu. Jaluk disaduk ngono iku ya. Mudah-mudahan enggak ada yang nyaduk batuk ireng. Iya. Saya kan hitam semua. Berarti kan lebih dari batuk ireng. Ireng plus. Wong Afrika harusnya tawadhu semuanya, sudah diciptakan menjadi manusia tawadhu, tapi ya embuh. Orang Papua, orang Timur Leste, rambutnya sampai tawadhu, lungker-lungker. Nah, yang rambut nyocrok itu kan rambut sombong. Ini rambut pepleh.
Yang penting semuanya bisa ditemui oleh Tuhan, tenang aja. Apapun rambut kalian, berintik, keriting, ngeruwel, ombak banyu mili taek, mili apa meneh? Mili oyo ya. Itu semua bisa ditemui oleh Tuhan. Kamu yang berpeci, takut kelihatan kalian buta, itu bisa ditemui oleh Tuhan. Iya. Nek pecian kan ketok tampan. Masya iku gundul ya. Ya Rot ya. Duh, si Rot gak pakai topi ya. Biasanya gandengannya Gusipur. Sing gawe topi ya. Nanti are gak melok daring. Oh, Cik Riayan. Oke, kita teruskan. Bila terdapat umat yang terjerumus kepada neraka, iki mau, sebab Tuhan tidak menemui selama mereka hidup di dunia. Bila terdapat umat yang terjerumus kepada neraka, sebab Tuhan tidak menemui selama mereka hidup di dunia. Oh, selama mereka hidup di dunia. Makanya sebenarnya sudah dikasih clue sih sama Tuhan. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ini sudah ada clue di sini bahwa orang sholat itu bisa celaka. Nah, orang sholat yang bagaimana yang bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai ketika menjalankan sholat itu, lupa. Nah, makanya kalau sudah ada ayat semacam ini, harusnya ada seorang ulama kayak apa penceramah. Harusnya ada seorang ulama yang mengajarkan bagaimana ketemu Tuhan. Kok ceramah teman-teman. harus ada itu sebenarnya, ada seorang ulama, kumpulan ulama yang mengajarkan bagaimana sholat itu khusyuk. Di Al-Baqarah 45-46 sudah dijelaskan seperti itu. Kenapa enggak ada orang-orang yang kompeten mengajarkan umat bagaimana cara bertemu dengan Tuhan biar mereka tidak termasuk orang-orang yang celaka di sholatnya. Ini perlu dibentuk ini. Orang-orang yang mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Sudah ada di Al-Baqarah 45-46. Sudah. Jangan marah-marah. Karena dengan kemarahan itu orang sulit bisa menerima ungkapan-ungkapan yang seharusnya bisa diterima dengan lapang dada. Jangan pakai dengan sebuah kemarahan. Tuhan juga perlu meredam dirinya. Biarkan orang-orang yang mulai percaya ketemu dengan Tuhan membimbing dengan hati yang terdalam, hati yang penuh dengan lemah lembut, tidak perlu dengan marah-marah. Tadi itu action aja marah-marahnya. Harus ini saya ulang lagi, bila terdapat umat yang terjerumus kepada neraka, sebab Tuhan tidak menemui selama mereka hidup di dunia. Memang ciptaannya yang menolak ya. Menolak. Sebenarnya nggak salah juga Tuhan. Dia siapa? Kerangka raga. Memang ini konsep Tuhan yang diturunkan di sosok raga itu memang mempunyai banyak titipan konsep-konsep Tuhan yang dimasukkan di dalamnya. Dia mempunyai pola pengembangan sangat banyak
setelah menemukan alasan-alasan mengapa dirinya harus bertemu dengan Tuhan. Saya ulang lagi, dia mempunyai pola pengembangan sangat banyak setelah menemukan alasan-alasan mengapa dirinya harus bertemu dengan Tuhan. Ya, memang teman saya itu mencoba mencari di Al-Quran, itu dibuka-buka tentang dasar-dasar pertemuan dengan Tuhan. Memang dia banyak menemukan di sana. Tapi karena umat Islam tidak memfokuskan dirinya bertemu dengan Tuhan, hanya fokus pada ilmu-ilmu faraid, pembagian waris, ilmu-ilmu yang membatalkan wudhu, macam-macam air, akhirnya tidak pada sisi bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Itu masih ada lagi, ada ilmu tajwid, ada ilmu hadis, masalah ilmu sanad, sembarang kali, malah jauh dengan Tuhan. Karena ilmu itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, anggapannya. Soalnya kakek banyak ilmu-ilmu, banyak orang yang mewariskan harta, makanya itu diperkuat ilmu faraidnya. Begitu. Ya sudahlah, orang-orang macam-macam. Harusnya para warasatul anbiya itu harusnya mengajarkan inti-inti orang beragama, jangan cabang-cabangnya. Dan lebih disederhanakan bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan pernah mengatakan ketemu Tuhan itu berani kamu menjual hartamu, ditaruh di sini biar bisa ketemu Tuhan. Nah, itu mempersulit. Oke, saya lanjutkan. Setelah bertemu, saat itulah Tuhan merasa konsepnya telah berhasil. Setelah bertemu, saat itulah Tuhan merasa konsepnya telah berhasil. Tuhan hanya tinggal memikirkan bagaimana dia akan melaksanakan tugasnya sebagai pengantar umat. Tuhan mencari cara untuk mengaktifkan konsepnya lagi, yaitu memberitahukan kepada raga tentang tugas yang harus dia jalankan. Tuhan mengikuti pola pikirnya, yang saat itu dia banyak berpikir tentang Muhammad. Dari situlah Tuhan akan menjelaskan kepada raga mengapa dia harus membenci kepada Muhammad kala itu. Oh, ternyata begitu settingannya Tuhan. Berarti efek konsep ini ya. Oh, ternyata sudah settingan si raga itu ya. Tapi menurut saya kok raga itu biasa-biasa aja. Dia merasa dirinya tidak tersetting. Ya karena ada stimulus-stimulus kehidupan yang sudah diberitakan kepada raga. Apakah dia menyesal atau tidak? Namun aku telah menggariskan hal ini kepadanya. Sebab rancangan raga yang ku kenal adalah dia akan menjadi wadah berjalannya konsep-konsep Tuhan. Ini baru lebih clear.
untuk teman-teman yang ada di seputar raga. Sebab rancangan raga yang ku kenal, kunya ku besar, adalah dia akan menjadi wadah berjalannya konsep-konsep Tuhan. Aku yakin konsep ini akan berjalan. Tuhan masih perlu yakin juga ternyata. Aku yakin konsep ini akan berjalan. Oke, halaman selanjutnya. Mungkin memang ini sudah saatnya. Gawe judul gak keren blas. Iki nek sing gawe judul Bu Sulis Tasirat paling diganti apa iki? Mungkin memang ini sudah saatnya. Judulnya itu. Gak ilmiah. Tapi bagi sirot sing gak iso ngarang ya ilmiah banget. Iya. Iki Bu Sulis gak ono ya? Wah, gak iso ngantemi Bu Sulis iki. Bu, piye Bu Sulis nanti iku? Oh, kepegelen berarti ya. Oke. Kita terus Saknaudin kok ngedit kok tambah dawa mau. Mungkin memang ini sudah saatnya. Titik. Seluruh pintu langit saat ini telah menjadi tempat yang mudah terbuka atau dibuka. Telah banyak yang masuk dan keluar dari pintu-pintu langit tersebut. Aku senang melihat sebuah pemandangan keakraban sesama alam. Aku senang bila langit menjadi wilayah yang ramai dikunjungi kembali. Ya memang dulu zamannya Nabi Muhammad itu konon ceritanya langit itu tertutup. Tapi sekarang ini sudah terberitakan bahwa langit sudah terbuka untuk seluruh alam yang lain. Bisa memasuki dimensi situ. Tapi ketika itu pada zaman Nabi Muhammad masih waktu terlahir. Tapi ketika sudah diutus menjadi Nabi, seharusnya itu sudah mulai dibuka. Seharusnya sih, karena sudah menceritakan tentang 7 langit. Sudah ada perintah unduru madza fis samawati wal ard. Karena ada Yunus 101 kan begitu. Ya, katakan kulin duru madza fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad. Nah, Nabi Muhammad disuruh mengatakan, lihatlah, perhatikanlah apa-apa yang ada di langit. Samawat pakai jamak. Ya. Itu sudah ada perintah di situ. Berarti pada ayat turun itu berarti harusnya langit sudah diizinkan untuk dikunjungi. Nah, di sini sudah ramai, banyak alam-alam yang lain mengunjungi kembali langit. Sebelum bumi yang kecil diramaikan, aku familiarkan perjalanan-perjalanan di langit tersebut. Bumi masih merintis. Dia kecil. Dia tahu segala perkembangan langit. Bumi juga seakan-akan tahu apa yang dirasakan oleh Tuhan. Bumi ikut senang, walaupun dia belum menjadi wilayah yang teramaikan oleh Tuhan dan ciptaan-ciptaan yang berjumpa dengan Tuhan. Suatu saat nanti dia pasti akan berkembang.
selama Tuhan masih ada dan power atau fasilitas dari Tuhan juga masih tersimpan, setidaknya masih ada pandangan atau bayangan-bayangan baik yang bisa kami lakukan ke depannya. Bayangan-bayangan baik yang bisa kami lakukan ke depannya. Aku adalah Tuhan penerang. Biasa disebut sebagai Maha Menerangi. Sedangkan saat ini cukuplah bagi Tuhan terpanggil sebagai Tuhan saja. Tuhan menerangi datang sebagai konsep, membuka dan menerangi konsep pertemuan. Semua yang ingin bertemu dengan Tuhan mendapat jalan yang terang. Yang belum melakukan keberangkatan, aku akan menerangi. Tiket untuk menuju kepada kami masih banyak. Walaupun habis, bisa mencetak hingga tak terbatas. Berangkatlah satu. Kami akan menyediakan 100 saudaramu. Namun, jangan terlalu menginginkan hal itu. Manfaatkan saja kesempatan untuk berangkat dan melakukan perjalanan. Akan kami tunggu. See you. Tuhan sampai bilang see you. Halaman berikutnya keterangan gambar. Asik ya Tuhan. Hanya terdapat slide berupa kunci-kunci yang sangat banyak dan berjatuhan. Seperti sebuah hujan kunci saja. Halaman selanjutnya. Keterangan pembaca. Dewi Saraswati sempat kaget dan melihat kepada Panglima Langit dan Bumi. Dewi Saraswati memegang tangan Panglima Langit dan Bumi. Sedangkan Panglima Langit dan Bumi tersenyum saja. Panglima Langit dan Bumi menyampaikan, banyak ya. Dewi Saraswati menjawab, semoga banyak yang menerima juga. Panglima Langit dan Bumi merespon, dan itu tidak akan pernah habis. Panglima Langit dan Bumi sambil mengelus-ngelus punggung Dewi Saraswati. Iku wis muhrim ta gurung. Setelah itu Panglima Langit dan Bumi dan Dewi Saraswati tersedot ke dalam lorong lagi. Dan sosok tadi seperti melihat Panglima Langit dan Bumi dan Dewi Saraswati. Sosok tersebut hanya melihat dari lubang yang ada pada saluran saraf tersebut. Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi keluar dari tubuh raga. Dan Dewi Saraswati mengatakan, semua ini adalah permainan konsep. Type your script here. Wes, omongan siapa ya? Ya begitu saudaraku, pengalaman dari teman saya tentang pertemuan dengan Tuhan. Semoga kita semua bisa memahami dengan baik tentang konsep Tuhan yang diturunkan di akhir zaman, atau memperjelas bahwa ini bagian dari akhir zaman yang menjelaskan beberapa keterangan Tuhan yang sudah diberikan kepada nabi-nabinya, kepada ulama-ulamanya. Semoga ini menjadi pedoman yang luar biasa dan mengalihkan dirimu menjadi orang-orang yang mempercayai pertemuan dengan Tuhan. Jangan sampai kalian termasuk orang yang tidak
mempercayai pertemuan dengan Tuhan. Semoga kalian tercerahkan dan semoga hidayah turun pada kalian semua sehingga kita sama-sama menjadi orang di akhir zaman yang mempercayai pertemuan dengan Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu untuk kita semua. Siap.